kami di sini akan menjelaskan eksternalitas. Lanjut. Yang pertama ada definisi eksternalitas, definisi umum. Definisi umum itu suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan. Itu definisi umumnya. Definisi benarnya, lanjut Fadlian Ilham. Ya, yang kedua ada definisi sebenarnya, yaitu biaya ekonomi atau manfaat yang merupakan produk sampingan dari kegiatan ekonomi, tetapi yang dialokasikan di luar sistem pasar. Lanjut. Lalu selanjutnya ada teori landasan eksternalitas, yaitu teorema Coase yang dikemukakan oleh Ronald Coase. Isinya itu agen-agen ekonomi menyelesaikan eksternalitasnya sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah dengan cara melakukan tawar-menawar atau negosiasi. Lalu ada eksternalitas negatif dan positif. Yang pertama, eksternalitas negatif, yaitu biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Lalu yang kedua, eksternalitas positif, yaitu tindakan seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Lalu selanjutnya ada contoh eksternalitas positif dan negatif. Yang pertama positif. Contohnya itu ada imunisasi, vaksinasi, bangunan bersejarah atau museum. Lalu yang kedua negatif, yaitu bunyi knalpot kendaraan, asap rokok, dan musik yang sangat kencang. Lalu berikutnya ada kurva eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Kalau kurva eksternalitas positif itu mempengaruhi demand karena semakin banyak yang mau, maka memberi dampak positif sehingga key market bergeser ke kanan menjadi key optimum. Lalu eksternalitas negatif mempengaruhi supply karena semakin banyak yang tidak mau. Jadi meminta perusahaan untuk mengurangi saja produksinya karena memberi dampak negatif. Jadi key market bergeser ke arah kiri menjadi key optimum. Sekarang ngomongin kebijakan publik terhadap eksternalitas. Next slide. Yang pertama ada kebijakan komando dan kontrol regulasi. Pemerintah dapat memperbaiki eksternalitas dengan mewajibkan atau melarang perilaku tertentu. Misalnya, ada kejahatan untuk membuang bahan kimia beracun ke dalam pasokan air. Dalam hal ini, biaya eksternal bagi masyarakat jauh melebihi manfaat bagi pencemar. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan komando atau kontrol yang melarang tindakan ini sama sekali. Next slide. Yang kedua ada pajak korektif dan subsidi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan berbasis pasar untuk menyelaraskan intensif swasta dengan efisiensi sosial. Misalnya, pemerintah dapat menginternalisasi eksternalitas dengan mengenakan pajak pada kegiatan yang memiliki eksternalitas negatif yang tadi disebutkan oleh Faiza dan mensubsidi kegiatan yang memiliki eksternalitas positif yang tadi juga disebutkan oleh Faiza. Selanjutnya, yang ketiga adalah keberatan terhadap analisis ekonomi polusi. Di sebelah ada fotonya Muski. Beliau pernah berkata, kami tidak dapat memberi siapapun pilihan untuk mencemari dengan biaya. Komentar mendiang Senator Edmund Muski. Ini mencerminkan pandangan beberapa pemerhati lingkungan. Udara bersih dan air bersih menurut mereka adalah hak asasi manusia yang tidak boleh direndahkan dengan mempertimbangkan dari segi ekonomi. Jadi nggak ada tandingannya gitu, harus itu hak asasi manusia, air bersih dan udara yang bersih. Next selanjutnya. Selanjutnya ada solusi untuk mengatasi eksternalisasi. Next. Yang pertama itu ada regulasi. Regulasi yaitu tindakan mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Yang kedua ada pajak Pigovian. Pajak yang dikenakan terhadap setiap kegiatan ekonomi yang menghasilkan eksternalitas negatif. Ini ada contoh kurva pajak Pigovian.
Jadi kurva di atas itu menunjukkan hubungan antara harga dan output yang diproduksi perusahaan. Kurva PMC menunjukkan jumlah output yang ditawarkan dan kurva PMB menunjukkan jumlah output yang diminta konsumen. Dan jumlah barang yang diminta sebesar X. Karena adanya pajak, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin rendah, yaitu sebesar PMC. Dan harga semakin rendah sehingga jumlah output yang diminta semakin sedikit, yaitu menjadi X. Next. Yang ketiga ada subsidi. Ketika manfaat sosial melebihi manfaat pribadi, maka subsidi harus diberikan kepada konsumen atau produsen. Yang terakhir ada internalisasi, yaitu jika ada perusahaan A menyebabkan eksternalitas negatif hanya kepada perusahaan B, maka perusahaan A dan perusahaan B bersama-sama menghitung dampak dari eksternalitas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.